Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela dengan NIM 022234. Baik, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Baik, yang pertama, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Nah, etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat. Contoh penerapan pada kasus di Indonesia yaitu penerapan etika bisnis pada PTX, di mana perusahaan ini menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis seperti otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, integritas moral, kelestarian lingkungan hidup, dan keselamatan konsumen. Namun masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan limbah, pemisahan sampah, dan pendalaman prinsip-prinsip etika bisnis pada semua tingkatan manajemen. Baik, untuk pertanyaan kedua, jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara, sanksi apa yang harus diberikan? Nah, pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia yaitu pembohongan publik melalui iklan produk. Nah, di mana pelanggaran etika ini memberikan informasi pesan mengenai suatu produk dengan menggunakan pendekatan retoris sebagai persuasi untuk merubah persepsi masyarakat melalui realitas palsu. Dengan demikian, iklan ini mampu menggerakkan hati konsumen untuk menggunakan produknya. Nah, contoh kasusnya yaitu Grab Bike merupakan salah satu produk dari Grab yang menyediakan layanan transportasi ojek online. Nah, pada 8 September 2016, Grab Indonesia mengunggah video kampanye terbarunya yang berjudul Pilih Aman berdurasi 45 detik di berbagai sosial media miliknya. Nah, iklan itu menarik perhatian pengguna internet karena menampilkan seorang perempuan dengan luka dan darah seakan-akan baru mengalami kecelakaan. Nah, luka ditampilkan sangat berlebihan hingga terlihat menjijikkan. Di sisi lain, iklan ini dinilai memberi stereotip buruk pada ojek pangkalan. Nah, menurut saya sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan periklanan dimungkinkan berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana yang bersifat umum seperti KUHP maupun ketentuan yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk KUHP, perilaku menyimpang di bidang periklanan merujuk pada pasal 378 tentang penipuan dan 382 tentang perbuatan curang. Pelaku usaha periklanan yang melanggar pasal 17 ayat 1 huruf A, B, C, E, dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan IBM atau Johnson & Johnson, mengapa perusahaan ini memiliki etika yang baik. Jelaskan cara untuk proses bisnisnya. Nah, Johnson & Johnson Family of Companies memiliki kehormatan berbisnis di banyak negara dan wilayah seluruh dunia. Di setiap lokasi memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi bisnis yang mereka jalani. Selain kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan merupakan kewajiban, hal ini juga menunjukkan komitmen mereka sebagai warga perusahaan yang bertanggung jawab. Kepatuhan ini menunjukkan mereka peduli dan menghormati orang yang mereka